Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Adini Fitri. Dan saya dipanggil Mini. Saya dulu. Di sini saya akan mereview buku atau novel yang menjadi tugas UTS keterampilan berbahasa dan kesusastraan yang diampu oleh Ibu Farida. Di sini saya akan mereview buku dan semoga saya mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Di sini saya akan mereview novel. Yang tahu apa? Yang tahu. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Beri Ruang, karya dari Kurniawan Gunadi. Novel yang saya baca ini adalah karya dari Kurniawan Gunadi yang kerap dipanggil Mas Gun. Beliau ini adalah seorang penulis yang berlatar belakang pendidikan desain di FSRD ITB. Kata beliau, menjadi penulis itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahkan dicita-citakan. Dan novel Memberi Ruang ini adalah buku ketiga yang diterbitkan di Bentang Alam dan merupakan buku ke-7 yang diterbitkan oleh beliau. Novel Memberi Ruang ini untuk desain sampulnya itu sangat bagus juga, pemilihan warnanya juga sangat bagus, dan untuk tulisannya juga rapi, dan pemilihan fontnya juga sangat menarik. Jadi kayak kita sebagai pembaca juga nggak ribet-ribet banget, kita jadi tahu gitu. Dan di dalamnya itu nggak hanya tulisan atau novel aja, cerita aja, tapi dalam juga ada quotes-quotesnya juga. Dan untuk babnya itu juga nggak sedikit, tapi untuk bab itu banyak banget, banyak sekali. Ini tuh sangat relate dengan kehidupan sehari-hari yang mewakili isi hati, kepala pembaca, rasa khawatir, gelisah, sedih, penyesalan, harapan, dan impian itu tersalurkan di dalam ini. Dan atas segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, memang seharusnya itu kita saling mengucapkan rasa syukur ya, berterima kasih, memaafkan, dan berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Semakin bertambah usia kita, semakin memaknai kehidupan saat ini dengan luas dan bijaksana. Tak perlu gegabah seperti yang sudah-sudah. Dan di awal buku ini kan tidak menyertakan kata pengantar ya, yang dapat membuat pembaca itu awam menghadapi kesulitan dalam memahami permulaan cerita. Awalnya itu saya juga masih awam ya, agak bingung kok nggak ada kata pengantarnya. Tapi setelah saya baca-baca ternyata gini. Kan sebenarnya keberadaan kata pengantar kan dapat dianggap sebagai panduan ya membaca untuk memahami isi cerita secara menyeluruh dan sebagai sarana untuk menyampaikan latar belakang penulisan buku. Nah, buku ini itu dapat menjadi materi diskusi baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Bagi pembaca yang tengah menghadapi quarter life crisis atau menyesuaikan diri dengan kehidupan dewasa, novel ini tuh menawarkan sudut pandang yang menarik untuk dieksplorasi secara langsung. Karena ya tadi novel ini kan memiliki 72 tulisan pendek dengan cerita yang bagus, padat, dan mendalam banget, serta makna-maknanya tuh ada di sini. Novel ini tuh membantu kita menemukan kembali makna hidup dan belajar memahami diri lebih baik, dan kisah-kisah yang
disajikan itu lekat dengan keseharian kita dan penuh makna, dan tersedia kutipan-kutipan yang mampu menghibur atau menenangkan siapapun yang sedang dilanda gundah menghadapi hidup. Dan ukuran buku ini juga sangat nyaman dibawa dan dibaca kapanpun, di mana saja. Ini taruh di buku, di tas juga nggak akan menghabiskan ruang juga. Dan semua tulisan Mas Gun ini didasarkan pada perspektif tentang pentingnya menjaga jarak untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif terhadap kehidupan. Kan terkadang manusia cenderung merespons suatu situasi secara tergesa-gesa tanpa melakukan tinjauan secara objektif kan. Jadi buku ini bisa kita baca juga. Buku ini itu tidak memiliki tokoh utama atau alur cerita yang linear. Sebaliknya, setiap tulisan yang berdiri sendiri itu memungkinkan pembaca untuk membacanya secara acak sesuai dengan suasana hati. Dan pendekatan ini tuh mencerminkan realitas kehidupan yang tidak selalu terstruktur dan seringkali penuh kejutan. Nah, salah satu kekuatan buku ini itu terletak pada kemampuannya untuk menyentuh pembacanya secara personal. Banyak pembaca yang merasa tulisan Kurniawan ini, Mas Gun ini seolah-olah itu berbicara langsung kepada mereka dan menggambarkan perasaan mereka dan pengalaman yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan novel Memberi Ruang ini juga menyoroti pentingnya kita untuk memahami diri sendiri sebelum kita memahami orang lain. Mas Gun ini sudah menekankan bahwa tanpa memahami diri yang mendalam, kita akan kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dan orang lain pun juga akan sulit untuk membangun hubungan yang sehat kepada kita. Dan buku ini cocok bagi siapa saja yang sedang mencari ketenangan terhadap quarter life crisis atau sekedar ingin merenung tentang makna hidup dengan gaya penulisan yang reflektif dan penuh empati, memberi ruang menjadi teman yang setia dalam perjalanan menemukan jati diri. Sebenarnya saya itu punya novel ini tuh sudah dari lama banget, enggak dari lama tapi dari semester 1 kemarin. Tapi saya juga jarang sekali membacanya. Saya membaca waktu saya lagi cemas atau khawatir, itu saya membaca buku ini, dan sedikit-sedikit juga membuat saya menjadi tenang setelah saya membaca buku ini. Dan di dalam novel ini tuh gimana ya, sangat menyentuh hati gitu kan. Mungkin dari kalian yang banyak sekali masalah atau kalian sedang cemas, khawatir, kalian bisa kok sekali-sekali baca buku ini, karena bagi saya juga ini buku juga menenangkan sekali kalau kita sedang ada dalam masalah gitu. Karena ada beberapa bab itu yang saya sering baca itu karena bagi saya tuh bab itu yang membuat saya tenang gitu. Sambalnya ini udah ada kata, yaitu
Tak ada yang mengejar-ngejarmu kecuali kekhawatiran dan ketakutanmu sendiri. Ya kayak waktu kayak kita mau presentasi atau kita mau berbicara di depan itu kan pasti kita sebagian orang akan kayak merasa takut dan khawatir. Itu sebenarnya tuh tidak ada yang mengajar ya, tapi kan itu kan yang mengajar adalah kekhawatiran dan ketakutan kita sendiri. Jadi itu tidak ada yang mengajar, tapi kan dari kita yang takut, kita yang khawatir. Dan novel ini tuh secara nggak langsung membuat kita belajar pentingnya kita untuk mengenal diri kita sendiri juga. Mungkin karena di sini juga nggak sekedar untuk kayak merasa kita tenang atau kita takut, khawatir atau apa. Di sini juga novelnya juga berisi kayak tentang kisah percintaan juga, ya nggak yang percintaan banget, tapi juga yang ini kita sudah suka sama seorang gitu dan seorang itu nggak suka dengan kita gitu. Itu ada juga di dalamnya. Dan untuk sebenarnya tuh Mas Gunawan juga nulisnya juga nggak terlalu terbelit-belit juga. Itu tulisannya tuh sangat mudah untuk kita pahami juga. Novel Memberi Ruang ini selain kita hanya bisa membaca, kita juga bisa mencurahkan hati kita atau perasaan kita di dalam buku ini. Karena di dalam buku ini itu terdapat ruang kosong untuk kita mengungkapkan perasaan kita. Setelah kita membaca buku ini atau kita merasakan kita tuh sedang ada kegelisahan atau kecemasan, kita bisa menulis di lembar kosong seperti ini. Jadi di sini nanti kita bisa menuliskan peran kita gimana, apa yang kita rasakan, itu kita bisa tuang di sini. Kan di awal video kan saya sudah bilang kalau buku ini tuh selain cerita aja, tapi juga ada berbagai kata-kata bijak yang bisa kita jadikan motivasi. Seperti ini. Baru saja aku memberanikan diri melangkah dan mengambil keputusan untuk hidupku. Aku tahu mungkin aku terlambat dibanding yang lain, namun aku bahagia karena bisa melakukan hal yang berharga untuk diriku sendiri. Jadi kayak walaupun kita nanti terlambat, tapi kan kita kan senang bisa melakukan walaupun kita terlambat dari orang lain. Walaupun sebutnya banyak, itu kata-katanya itu atau kalimatnya itu benar-benar menyentuh hati gitu. Kadang waktu membaca itu bisa nangis, tapi emosinya bisa nangis juga. Kalau benar-benar kita merasakan kalimatnya itu, kita bisa banget kalimatnya menyentuh hati kita. Dan ada lagi kata-kata yang penuh makna seperti gini: semakin dewasa akan semakin banyak hal yang mengalihkan fokusmu, mewujudkan komitmenmu, membelokkan langkahmu, tapi jangan lupa pada tujuan ya. Jadi walaupun banyak sekali yang mengalihkan pikiran kita atau fokus kita, yang penting kita jangan lupa ada tujuan awal kita itu seperti apa. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai review novel yang berjudul Memberi Ruang ini. Semoga
kalian yang ingin membaca nanti bisa merasakannya sama seperti aku. Dan mohon maaf banget nanti jika kalian tidak paham dengan apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf juga jika ada salah kata yang keluar dari perkataan saya ini. Mohon dimaafkan juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.